Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi Sudarmi. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Walaupun cuaca yang panas ini, semoga Ibu Andi selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Meskipun cuaca panas, tapi tetap harus semangat ya. Ya, ya jadi Ibu Andi di sore hari ini eh, apa yang ingin Ibu Andi ceritakan kepada saya? Permasalahan apa yang Ibu Andi hadapi? Jadi permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu, itu adalah tentang bagaimana saya memanage waktu saya antara tugas saya di rumah dan tugas saya di sekolah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang guru pendidik ya, di mana pagi hari saya harus berada di sekolah sampai siang dan saya harus juga mendidik siswa dan permasalahan saya di sini adalah eh, tentang bagaimana saya dalam pembelajaran saya itu biasanya saya selalu mendapatkan murid saya itu sama ya, bahwa mereka kurang antusias juga dalam pembelajarannya ya. Entah itu karena saya yang dalam pembelajaran saya yang kurang menarik atau bagaimana. Dan biasanya dalam pembelajaran itu siswa ada yang tidur, biasa ada yang mengantuk ya dalam pembelajaran. Jadi saya pikir mungkin pembelajaran saya yang kurang menyenangkan atau bagaimana ini seperti itu. Oke, baik Bu Andi. Di semua tadi permasalahan yang Ibu Andi ungkapkan tentang manajemen waktu, tentang pembelajaran di sekolah. Dari obrolan kita ini, Ibu Andi harapkan apa yang Ibu Andi harapkan dari setelah kita melakukan obrolan ini? Apa yang ingin Saya berharap dari obrolan hari ini itu adalah semoga dari permasalahan yang saya hadapi hari ini bisa saya dapatkan solusinya pada obrolan kali ini dan saya juga akan merasa lega karena sudah berbagi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, oke. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Ibu Andi, apakah menurut Bu Andi hal-hal yang membuat Ibu Andi terkadang keteteran oleh waktu, dan apa hal-hal yang membuat siswa atau peserta didik Ibu Andi itu sendiri, seperti tadi yang Ibu Andi sampaikan bahwa mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran, kadang ada yang tertidur pada saat proses pembelajaran. Menurut Bu Andi, hal apa yang membuat terjadi keadaan seperti itu? Mungkin di sini setelah saya pikir-pikir, mungkin karena adanya saya tidak bisa memanajemen waktu, bahwa saat pulang sekolah saya kan disibukkan dengan kegiatan di rumah, dengan keluarga, sehingga saya tidak punya rencana yang matang untuk pembelajaran esok harinya. Dan di saat di kelas juga mungkin selama ini saya menyajikan materinya juga tidak terlalu menarik dan mungkin bagi murid itu mereka merasa apa yang saya sajikan itu adalah hal-hal yang membosankan. Mungkin seperti itu sehingga mereka kayak merasa lelah, ngantuk karena hanya menurut mereka itu hal yang tidak menarik menurut mereka seperti itu. Oke, eh, dengan hal ini saya sependapat dengan Ibu Andi. Mungkin materi yang Ibu sampaikan sedikit, bukan juga artinya tidak menarik, tapi mungkin masih kurang untuk bagaimana Ibu Andi memvariasikannya. Nah, sekarang menurut Ibu Andi, apa yang bisa membuat murid-murid Ibu Andi itu
asik dan tidak bosan lagi dalam melakukan pembelajaran tersebut. Iya. Sebagaimana kita tahu bahwa saya itu mengajar di SD ya. Di SD itu kalau saya perhatikan anak-anak itu senang sekali dengan yang namanya gambar-gambar, bergerak sambil bermain dan melihat melihat video. Saya kira itu. Jadi yang menurut saya antusiasme siswa itu eh, akan muncul jika mereka disajikan hal-hal yang menarik. Hal yang menarik, apalagi digital ini anak-anak pasti senang bermain game, ya, senang bermain game. Senang yang jelasnya dalam hal bermain pasti mereka senang. Jadi mungkin seperti itu yang bisa menarik perhatian anak-anak sehingga mereka bisa antusias lagi dalam pembelajaran. Iya, betul Bu. Selain tadi permasalahan yang ada di kelas, di sekolah, tadi juga Ibu Andi punya permasalahan tentang manajemen waktu. Nah, di sini saya ingin tanyakan pada Ibu Andi, apa kiat-kiat apa yang mungkin bisa Ibu Andi lakukan agar tidak keteteran lagi dalam melaksanakan tugas yang seperti yang kita ketahui bahwa kita ini selain guru, kita juga adalah ibu rumah tangga, seorang istri, seorang ibu, sehingga kita harus punya sesuatu hal yang bisa membuat kita bisa mengatur waktu agar semua tugas dan tanggung jawab itu bisa terlaksana dengan baik tanpa merugikan satu satu hal yang kita sebagai tanggung jawab kita, hal-hal apa yang bisa Ibu Andi lakukan sehingga Ibu Andi bisa memanage waktu Ibu Andi dengan sebaik-baik mungkin seperti itu. Mengingat hal itu bisa dalam memanage waktu itu saya harus bisa mengatur waktu dengan tepat ya. Di saat jam sekolah, saya harus bisa mengakomodir semua hal-hal yang berkaitan dengan tugas saya sebagai guru di sekolah. Jadi sebelum saya mulai, sebaiknya mungkin saya sudah membuat rencana untuk besoknya di sekolah tanpa membawa pulang, sehingga saya tidak merasa terbebani dan di rumah juga sudah tidak terpikirkan oleh sekolah lagi dan itu sudah diselesaikan di sekolah. Saya kira seperti itu saja. Oh ya betul. Intinya apa tugas yang ada di rumah pada saat kita masuk ke dalam sekolah ditinggalkan dulu ya. Yang di Ya, ya. sekolah, yang di rumah itu dikesampingkan dulu, kita fokus dulu untuk melakukan tugas ya. Betul, saya sependapat dengan Pak Andi. Nah sekarang tadi sudah ada permasalahan tentang manajemen waktu sudah Ibu Andi temukan. Sekarang saya ingin tanyakan lagi bagaimana cara Ibu Andi merubah apa siswa yang tadinya malas untuk belajar, tidur-tiduran pada saat menerima pembelajaran, hal-hal apa yang bisa Ibu Andi sajikan untuk uh, bisa merubah hal-hal buruk yang mereka lakukan itu menjadi hal-hal positif yang lebih baik yang menurut Ibu Andi harus Ibu Andi lakukan. Apa yang harus Ibu Andi lakukan pada saat mengajar di kelas tersebut? Pertama-tama yang harus saya lakukan mungkin ya, yang pertama eh, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dulu. Yes. Kalau anak-anak sudah senang, mungkin mereka sudah tertarik perhatiannya untuk bisa mengikuti kelas saya. Kemudian yang kedua, saya akan menyediakan media yang bervariasi sesuai dengan minat dan juga gaya belajar muridnya. Kemudian yang ketiga mungkin termasuk itu ya, termasuk saya akan menggunakan media gambar, media visual, video, atau bisa juga saya menggunakan sebuah permainan kartu atau permainan-permainan ular tangga yang berhubungan dengan pembelajaran saya di kelas. Dan menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran saya, sama dengan ya itu mungkin sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya,
saya kira seperti itu. Wah, betul sekali Bu Andi. Jadi untuk apa namanya bisa mengatasi hal tersebut, Ibu Andi akan melakukan merubah pembelajaran itu menjadi lebih menarik, mengambil sumber belajar dari berbagai sumber, jangan cuma di buku teks saja. Ya betul sekali Bu Andi. Saya sependapat dengan yang Ibu Andi yang akan Ibu Andi lakukan. Jadi sekarang rencana apa yang akan Ibu Andi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi Dari rencana yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya itu seperti misalnya saya pertama itu saya harus menyelidiki dulu latar belakang siswa saya, mengapa dia mengantuk, mengapa dia tidak antusias. Ya, saya harus tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi sehingga saya dapat merencanakannya ke depan bahwa oh ini anak mengantuk karena apa. Jadi saya bisa mendekati anak itu secara pribadi dapat biar agar anak tersebut dapat bercerita ya bahwa kenapa dia seperti itu sehingga saya bisa memberikan solusinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang saya sudah jelaskan tadi bahwa saya akan memberikan pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, menggunakan media yang bervariasi atau bahkan model metode pembelajaran juga yang bukan misalnya metode ceramah saja, metode diskusi saja, tapi bisa divariasikan dengan permainan, dengan ice breaking, ya seperti itu. Iya. Oke, jadi Bu Dan Andi di dan sini juga saya juga harus nah, saya juga harus merefleksikan diri setelah pembelajaran ya apa yang kurang dari pembelajaran saya sehingga pada pelajaran berikutnya saya bisa memberikan perubahan yang lebih signifikan supaya lebih bisa meningkatkan kompetensi saya lagi ke depannya. oke. Oke, betul Bu Andi. Berarti yang pertama itu yang harus Ibu Andi lakukan adalah mengidentifikasi dulu ya permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik Ibu Andi, bagaimana, kenapa, ada apa dan bagaimana. Dan juga yang kedua Ibu Andi akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, bervariatif lagi. Ya, dari semua yang Ibu rencanakan ini, yang Ibu rancang ini, apakah Ibu sudah berkomitmen pada rencana Ibu ini? Ya, insya Allah ya saya akan melakukannya dengan teratur atau bahkan misalnya kalau bisa setiap hari dalam proses pembelajaran saya akan lakukan ya agar karena kita tidak akan terbiasa apabila tidak melakukannya dengan kesadaran diri kita, maka insya Allah saya akan lakukannya dengan terus menerus sampai apa yang permasalahan saya selesai dan bisa terselesaikan dengan apa yang saya rencanakan ini. Betul, betul. Bagus sekali, saya sangat mendukung apa yang akan Ibu rencanakan. Semoga semua yang Ibu rencanakan bisa jadi komitmen Ibu dan terus berlanjut. Karena segala sesuatu yang ingin kita lakukan jika kita tidak ingin merubahnya dari sekarang, kapan lagi? Ya. Jadi terima kasih Wali untuk sore hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin cukup sekian untuk bincang kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak Bu atas masukan, atas bimbingannya hari ini sehingga apa yang permasalahannya saya dapatkan hari ini bisa diselesaikan dan dengan bimbingan Ibu juga saya bisa memunculkan ide saya agar permasalahan saya ini dapat diselesaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama Bu Andi. Sehat-sehat ya Bu Andi ya. Amin amin. Kita juga Bu.